Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membicarakan tentang perencanaan karyawan. Kita langsung aja masuk ke materinya. Apa sih definisi dari perencanaan karyawan atau Human Resource Planning? Literatur menjelaskan bahwa proses ini merupakan proses penentuan jumlah, waktu, tujuan, deskripsi, dan spesifikasi SDM yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam rangka mendorong keberhasilan strategi perusahaan. Jadi kalau kita lihat dari definisinya ini adalah kita berangkat dari menentukan jumlah, waktu, tujuan, deskripsi, dan spesifikasi. Setelah itu dari penentuan tersebut untuk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, dan in the end hasil akhirnya yang diperlukan adalah mendorong keberhasilan strategi perusahaan. Nah, ada beberapa faktor pertimbangan dalam melakukan perencanaan SDM. Pertama, faktornya itu adalah kita harus memperhatikan sumber daya finansial perusahaan. Ini sangat penting karena akan berhubungan dengan metode apa yang akan kita gunakan dalam perencanaan SDM, berapa jumlahnya, berapa banyak waktu yang diperlukan, tingkat-tingkat ke spesifikasi dan deskripsi apa dari SDM yang kita perlukan. Jadi semuanya berawal dari sumber daya finansial kita. Nah, kedua, faktor pertimbangannya adalah kebutuhan karyawan di masa depan. Jadi maksudnya tren apa yang akan terjadi di masa depan dan kebutuhan karyawan apa yang bisa dipenuhi dengan tren tersebut. Contoh ya. Jadi contohnya sekarang tidak ada teknologi sama sekali, di masa depan akan ada teknologi. Jadi kebutuhan karyawan di masa depan itu kebutuhan mereka akan kemampuan terhadap teknologi tersebut. Apakah kita akan melakukan training kepada itu, atau contohnya sekarang kita mengarah ke artificial intelligence. Jadi dalam perencanaan karyawan berarti kita masukkan di beberapa tahun yang akan datang atau di 1-2 tahun yang akan datang kita akan melakukan pelatihan yang berhubungan dengan artificial intelligence. Ketiga, faktor pertimbangannya yaitu estimasi jumlah karyawan yang mengundurkan diri. Nah, ini juga perlu, walaupun ini bersifat negatif, tapi perlu untuk kita perhatikan dalam pertimbangan-pertimbangan perencanaan karyawan. Kita harus mengestimasi jumlah karyawan yang bisa saja berhenti, baik itu dia pensiun atau mengundurkan diri karena hal-hal tertentu. Contohnya, kita harus menghitung berapa jumlah karyawan kita yang hampir memasuki masa pensiun dalam segi usia berarti. Kedua, kita harus menghitung potensi-potensi karyawan yang akan resign atau pindah mengundurkan diri pada saat dia sudah menikah. Biasanya kita melihat dari segi gender, jadi wanita dengan usia-usia tertentu, usia menikah biasanya. Nah, itu adalah faktor-faktor pertimbangan. Ini adalah langkah-langkah, kita langsung masuk ke langkah strategik apa yang harus kita lakukan dalam perencanaan SDM. Nanti di akhir mata kuliah ini kita juga akan melakukan praktek bagaimana melakukan perencanaan SDM. Pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengetahui tujuan dari perencanaan karyawan ini. Jadi ini akan berhubungan dengan strategic planning dari perusahaan. Kedua, kita lakukan pemetaan terhadap SDM, skill, ability yang telah dimiliki oleh SDM kita petakan apa yang kita mengalami over di bagian mana, kita mengalami under qualified di bagian mana, kebutuhan kita di bagian mana. Nah, itu gunanya pemetaan. Ketiga, kita menerapkan perencanaan supply and demand. Jadi berapa banyak demand yang ada, kita menyuplai seperti itu. Jadi ada keseimbangan, jadi kita tidak menyediakan terlalu banyak SDM. Begitu juga kita tidak memiliki SDM yang kurang, padahal supply-nya banyak. Padahal demand-nya tinggi, sorry. Next, kita memperhatikan gap yang ada di tiap divisi yang berhubungan dengan SDM-nya. Contoh nih, di divisi operasional gap usia terlalu tinggi, terlalu banyak yang junior, mungkin seniornya sedikit, atau kebalikannya di bagian pemasaran terlalu banyak gap, di mana bagian pemasaran itu rata-rata adalah orang-orang yang fokus ke marketing strategy. Jadi tidak ada orang yang fokus ke digital marketing contohnya. Jadi gap-gap itu yang harus kita perhatikan.
Berikutnya yang poin kelima yaitu membuat jenjang karir dan sistem promosi yang jelas. Nah, dalam perencanaan SDM, kita merencanakan SDM kita membuat jenjang karir dulu nih. Jadi, dia membutuhkan berapa lama untuk pindah atau naik kelas, contohnya ya. Dan jenjang-jenjang karir apa aja yang dia tempuh dari level paling bawah sampai naik ke top level manajemen. Terus sistem-sistem promosi yang kita terapkan di perusahaan itu harus jelas. Apakah promosinya itu berdasarkan kemampuan, atau promosinya berdasarkan target yang telah dicapai, atau lainnya. Seperti itu. Lalu langkah keenam itu adalah melakukan sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Sustainability, berkelanjutan. Jadi ada proses training di sini yang tidak hanya berhenti di satu jenis training, tapi dia berkelanjutan, rolling, berputar terus sehingga kemampuan SDM itu dapat terus meningkat. Dan terutama adalah jika kita melakukan pembelajaran yang tidak berkelanjutan, biasanya satu pembelajaran itu hanya bisa diaplikasikan ke satu jenis teknis pekerjaan. Setelah itu, karena tidak ada kelanjutannya lagi, kita akan stuck seperti itu. Makanya kita perlu sesuatu yang sustain atau sustainability training. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu menerapkan sistem kompensasi, insentif, dan penghargaan terhadap karyawan. Apa jenis kompensasi yang kita berikan? Upah, gaji, dan lain-lain, tunjangan, insentif apa yang kita berikan, penghargaan seperti apa yang kita berikan. Semuanya ada di langkah-langkah dalam perencanaan SDM. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan video case study dari sebuah perusahaan yang pasti kalian tahu. Nah, dari case study tersebut, saya akan meminta kalian untuk membuat langkah-langkah perencanaan SDM dari perusahaan tersebut. Nah, ini kita akan skip aja, kita akan lanjut ke diskusi untuk yang ini. Setelah itu kita akan masuk langsung ke materi selanjutnya, yaitu pemicu perencanaan SDM. Apa sih yang memicu kita untuk melakukan human resource planning atau perencanaan SDM itu? Literatur menyebutkan adalah ada 4 pemicu sehingga sebuah perusahaan harus melakukan perencanaan SDM. Pertama adalah economic forces atau kekuatan ekonomi. Nah, sorry ini salah. Maksudnya itu adalah meliputi daya serap SDM suatu negara dan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Nah, jadi biasanya kita melakukan perencanaan SDM itu tergantung dari polisi atau kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah dari negara tempat kita posted gitu ya, maupun itu host country atau home country. Daya serap SDM-nya seperti apa? Apakah ada banyak pengangguran di situ, apakah malah kekurangan tenaga kerja, apakah semua lulusan-lulusan yang sudah selesai cepat terserap waktu yang diperlukan untuk dapat bekerja, itu semua menjadi pemicu kita melakukan perencanaan SDM. Pemicu yang kedua adalah labor market atau pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu merupakan tempat berkumpulnya SDM dengan berbagai keahlian untuk mengisi posisi yang diinginkan oleh perusahaan. Biasanya labor market ini sekarang di zaman-zaman sekarang itu berada secara virtual, jadi internet. Biasanya mereka berkumpul dalam satu platform pencari kerja contohnya. Jadi kita bisa melihat ada banyak sekali SDM tersebut yang memiliki keahlian dan mengisi posisi yang diinginkan perusahaan. Yang paling gampang adalah kalau kita membuka sosial media LinkedIn. Di situ adalah pasar tenaga kerja secara virtual, sangat modern, di mana kita bisa mencari SDM yang kita perlukan, dan di sana juga tempat-tempat di mana SDM itu berkumpul untuk mencari perusahaan-perusahaan yang cocok bagi mereka. Yang ketiga pemicunya adalah skill changes, ada perubahan dalam keahlian. Jadi peralihan keahlian yang dibutuhkan perusahaan yang menyebabkan under atau oversupply terhadap human resource atau SDM. Ini sangat berhubungan dengan teknologi. Biasanya kalau perubahan keahlian ini karena biasanya keahlian yang kita miliki secara konvensional manual, terus ternyata perusahaan membutuhkan ability atau skill yang lebih modern, yang menguasai teknologi, biasanya dapat menyebabkan kita under kekurangan SDM atau bahkan kelebihan SDM.
Yang terakhir adalah personal shortage atau kekurangan personil. Jadi sebagai efek dari skill changes yang menyebabkan perusahaan mengalami kekurangan SDM untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Nah, biasanya pada saat skill changes, skillnya berubah, kebutuhan skill berubah, akhirnya contoh kita ambil dari materi kita pertemuan sebelumnya. Jadi dulunya ada banyak kebutuhan terhadap call center. Pada saat skill changes berubah, call center itu bisa dilakukan oleh mesin. Akhirnya terjadi oversupply pada call center tersebut. Di sisi lain atau di saat yang bersamaan kita juga memiliki personal shortage, kekurangan personil untuk orang-orang yang dapat mengaplikasikan atau menjalankan mesin atau sistem yang kita terapkan di perusahaan. Nah, itu seperti itu contohnya. Nah, lalu kita lanjut lagi ke model perencanaan. Ini adalah materi terakhir kita di pertemuan ini. Jadi bagaimana kita merencanakan SDM? Di sini adalah titik start dan titik finish-nya. Kita bisa lihat model perencanaan SDM itu dimulai dari ada nilai atau norma yang dijunjung oleh perusahaan. Nilai atau norma tersebut itu lalu diinterpretasikan dalam penentuan sasaran pertumbuhan organisasi atau growth of the business. Nah, penentuan growth atau pertumbuhan ini dipengaruhi oleh dua sisi. Pertama, lingkungan sosial, ekonomi, hukum, dan politik, itu eksternal, dan persepsi peluang pasar. Jadi bagaimana sebuah perusahaan menentukan sasaran pertumbuhannya dari melihat peluang yang ada di pasar. Nah, setelah kita menentukan itu, kita menentukanlah tujuan dari SDM-nya. Kita menentukan tujuan-tujuan SDM, lalu kita lakukan pengecekan struktur atau desain tugas. Nah, ini kita mulai masuk agak menyempit ke job specification, job analyzing yang minggu lalu, dan job description. Pengecekan struktur dan desain tugas ini dipengaruhi oleh perubahan teknologi tentu saja, dan perubahan dalam level kemampuan seperti yang tadi kita jelaskan ya, skill changes. Setelah kita mempunyai struktur dan desain tugas, kita perkirakan kekurangan atau kelebihan SDM untuk setiap kategori pekerjaan. Jadi over atau under supply-nya seperti apa. Dan yang terakhir, kita perkirakan kekurangan atau kelebihan SDM untuk setiap kategori pekerjaan. Ini sangat berhubungan dengan materi kita yang minggu lalu, yang job analysis ya. Jadi kita juga akan melakukan praktek bagaimana melakukan model perencanaan SDM ini setelah video case tadi. Nah, ternyata ada yang terakhir, yaitu tantangan perencanaan. Apa sih challenges yang akan kita hadapi dalam melakukan perencanaan SDM? Kalau di sini ada 4. Yang pertama adalah mempertahankan competitive advantage. Bagaimana perencanaan SDM itu tetap mempertahankan keunikan kelebihan dari perusahaan kita. Bagaimana perencanaan SDM itu bisa memperkuat seluruh strategi usaha. Bisa menghindari konsentrasi yang berlebihan, jadi kita tidak konsen di satu sisi aja, bisa scattered around gitu, dan semua divisi secara equal, dan mengembangkan strategi SDM yang sesuai. Ya, ini adalah challenges atau tantangan dalam perencanaan SDM. Yang terakhir, kita akan melakukan studi kasus pembahasan artikel. Saya akan berikan artikelnya melalui forum diskusi kita setelah ini. Jadi materi hari ini tentang perencanaan SDM cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini dan menonton materi ini. Sampai jumpa di pertemuan kelima minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.